Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum salasatan fala yatanaja isnani dunal akhor hatta takhtalitu binas min ajli anna dzalika yukhzinuhu." Muttafaqun alaih. Yang artinya, apabila kalian bertiga, maka janganlah yang dua orang berbisik-bisik tanpa menyertakan orang yang ketiga, atau berbisiklah sampai kalian bergabung dengan orang lain, karena yang demikian itu bisa membuatnya sakit hati. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita sekalian agar senantiasa menjaga kenyamanan dalam pergaulan, kenyamanan dalam kehidupan bersama, ya. Jangan sampai ada satu pihak yang merasa sakit hati atau tersinggung. Ini hakikatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendorong kepada kita supaya dalam pergaulan sosial itu tidak menjadi pribadi yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Justru yang dituntut adalah kepekaan dan kepedulian terhadap orang lain. Nah, dengan demikian, hadis tentang etika berbisik ini perwujudannya dalam kehidupan sekarang itu bermacam-macam. Jadi bukan hanya kita bertiga lalu yang dua orang berbisik-bisik, itu contohnya saja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari juga berlaku pada misalnya 3 orang atau lebih, kemudian yang 2 orang berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh selain yang 2 orang itu juga berlaku larangan seperti larangan bisik-bisik itu. Atau bentuk lain misalnya seperti ini, dalam satu majelis beberapa orang, ada 1 orang yang telepon lama sekali atau telepon berulang kali. Nah, sehingga orang yang lain itu menjadi tidak nyaman mau berbicara, mau omong-omongan gitu, takut mengganggu yang sedang telepon. Nah, mestinya itu juga harus dihindari gitu. Maka pada intinya adalah kita harus peduli dengan orang lain, harus peka terhadap perasaan orang lain, sehingga dalam satu majelis itu suasananya menjadi nyaman. Jadi perwujudannya banyak sekali, ya. Ada lagi begini, ada seorang ustadz sedang memberikan pengajian di masjid. Lah di depan ustadz itu kok ada orang yang sholat sunat. Nah, itu kan juga membuat suasana pengajian tidak nyaman. Meskipun sholat sunat itu baik, ya, tetapi pada momentum yang seperti itu menjadi membuat situasi tidak nyaman. Nah, bahkan saking pentingnya
menjaga kenyamanan sosial itu sampai ketika ada orang sedang sholat pun, itu kalau kita sedang baca Al-Quran disuruh berhenti supaya tidak mengganggu kenyamanan yang sedang sholat. Itu kalau di masjid ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka yang perlu kita antisipasi terkait dengan menjaga kenyamanan sosial itu adalah bukan hanya soal bicara, tetapi juga soal bau, soal yang lain-lain yang semacam itu yang membuat orang tidak nyaman gitu. Jadi misalnya kalau Anda ke masjid, ya bau parfum atau bau balsem itu dikendalikan, jangan sampai mengganggu lingkungannya gitu. Bahkan dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi bersiwak pun juga harus tahu diri. Jangan sholat jamaah mau dimulai kok malah ngogrok-ogrok untu. Nah, dengan itu kan namanya membuat tetangganya juga tidak nyaman. Nah, banyak hal yang dalam kehidupan sekarang ini kita harus betul-betul ya peduli kepada orang lain sehingga kenyamanan dalam majelis itu betul-betul bisa terpelihara. Termasuk para perokok. Nah, perokok itu juga harus empan-papan itu di lingkungan orang banyak. Tidak semuanya kan nyaman dengan asap rokok. Itu ya harus cari tempat yang memang tidak mengganggu orang lain. Termasuk loh ya ibu-ibu itu loh. Jangan menyusui di ruang publik itu. Kalau menyusui anak di ruang publik itu juga mengganggu pemandangan gitu. Nah, sehingga itu termasuk bagian dari larangan berbisik-bisik di tengah orang yang ketiga. Jadi satu pernyataan Rasulullah kemudian sederhana, tetapi perwujudannya itu menjadi sangat luas ya, sangat luas. Yang pada pokoknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sekali lagi membimbing kita dalam kehidupan bersama itu supaya saling menjaga kenyamanan ya. Tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengasah kepekaan dan kepedulian sosial ya. Yang ini sekali lagi semakin hari semakin kurang mendapatkan perhatian. Nah, mudah-mudahan ke depan kita betul-betul bisa mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW, yakni dengan meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial sehingga kita tidak termasuk orang yang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi kita menjadi orang yang saling menghargai, saling menjaga kenyamanan di dalam bermajlis. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.